Ya, selamat bertemu adik-adik dengan saya. Ya, pertama kali saya ucapkan terima kasih karena telah mengunjungi channel YouTube ini ya. Pada pertemuan kali ini saya akan mengupas tentang preposisi kategoris, yaitu yang merupakan bagian dari logika ya, yang kalau di soal-soal itu disebut dengan judul penalaran ya. Ya, pertama kali saya akan membandingkan antara bahasa sehari-hari dengan logika ya. Saya ambil sebuah pernyataan, sebagian murid berkacamata ya. Artinya kalau secara bahasa sehari-hari, sebagian murid berkacamata artinya sebagian murid lainnya tidak berkacamata, begitu ya. Itu kalau bahasa sehari-hari. Tetapi kalau secara logika ya, dan ini nanti jawaban kita kalau ada di soal ujian ya. Karena ini materi logika bukan materi bahasa. Ya, sebagian murid berkacamata itu artinya sedikitnya seorang murid berkacamata. Ya. Jadi kalau sedikitnya seorang murid berkacamata, seorang, dua orang, tiga orang, karena kata sedikitnya berarti seluruhnya pun termasuk dalam ruang lingkup sebagian ini, gitu ya. Maka dari itu, pernyataan sebagian S adalah P, maka diagramnya bisa tiga kemungkinan. Bisa yang pertama ini, bisa yang kedua, P di dalam S, bisa yang ketiga, S itu sama persis dengan P, yaitu semuanya. Gitu ya, secara logika ya. Ya, tadi kita akan bicarakan dengan preposisi daripada kategoris ya. Kita langsung aja masuk pada pokok bahasannya ya. Nah, preposisi kategoris ini itu ada strukturnya, yaitu quantifier plus subjek plus copula plus predikat ya. Nah, gitu. Nah, jadi quantifier ini nanti akan menyebabkan ya satu pernyataan ini universal atau umum, atau satu pernyataan ini menjadi partikular. Kapan dia universal? Kalau seandainya kita menggunakan quantifier semua atau setiap ya. Tetapi kalau kita gunakan ya sebagian, maka dia jadi partikular atau khusus ya, sebagian S gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang menggunakan kata beberapa ya. Nah, tapi ada juga di dalam soal menggunakan kata sementara. Nah, ini dia ya. Coba buka KBBI, di situ ada kata sementara itu bisa bermakna a few atau beberapa kalau seandainya dia diletakkan di depan kata benda yang berbilang. Misalnya sementara kucing gitu, makan rumput umpamanya. Itu artinya kan kucing itu berbilang dia. Artinya beberapa kucing makan rumput. Nah, kata sementara kalau kita letakkan di depan individu, misalnya sementara Tono, itu nggak bisa kata sementara ini bermakna sebagian, karena Tono saja sudah individu, sudah tunggal dia ya. Nah, oke. Nah, itu dia. Jadi quantifier itu bisa menyebabkan preposisinya ini universal umum atau partikular khusus ya. Nah, kemudian yang kedua kita bicara copula. Copula ini adalah menyatakan atau menegaskan adanya hubungan S dengan P atau tidak adanya hubungan S dan P. Kalau ada hubungan S dan P namanya afirmatif, penegasan. Jadi berarti preposisi ini
adalah preposisi afirmatif atau orang-orang bilang positif gitulah ya. Tetapi kalau kita gunakan kopula negatif ya, maka dia menjadi negatif. Artinya kalau misalnya kopulanya negatif, dia jadi negatif. Ini tidak ada hubungan antara S dan P. Kapan dia afirmatif? Kalau kita gunakan kopula adalah. Kapan dia negatif? Kalau kita gunakan kopula tidak atau bukan. Ini dia menyanggah gitu. Ada hubungan S dengan P. Begitu ya. Nah, maka dengan menggunakan kata tidak kopulanya atau bukan, maka preposisi ini menjadi preposisi negatif. Oke, kita lihat dulu ilustrasinya. Oh, tapi sebelum itu lihat dulu ya, ada syaratnya ternyata. S ini harus noun. P juga harus noun. Kata benda ya, gitu. Nah, sekarang coba kita cek dulu permisalan ini. Yang pertama adalah begini ya. Tentukanlah quantifier dan kopula yang sesuai untuk pernyataan berikut. Nah, pernyataan harimau hewan karnivora ini strukturnya belum mengikuti aturan dari preposisi kategoris. Kenapa? Belum ada quantifier, belum ada kopula ya. Nah, oke, yuk kita jawab. Nah, ada harimau, ada hewan karnivora. Kita cek dulu, harimau ini noun, kata benda, ya. Hewan karnivora noun, kata benda, ya. Oke, kalau begitu udah cocok ya sebagai katanya. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan harimau sebagai apa? Subjek dan hewan karnivora sebagai predikat. Terus kita mau meletakkan apa di depan sini? Yaitu quantifiernya. Ya, dan antara harimau dengan hewan karnivora kopulanya ya. Nah, kita cek dulu kira-kira harimau dengan hewan karnivora ini kita tegaskan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Iya, pada faktanya mereka ada hubungan, berarti kita letakkan kopula adalah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah harimau adalah hewan karnivora ini semua harimau karnivora atau tidak, semua ya, kenyataannya semua, berarti quantifiernya semua. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu permisalan yang kedua. Ya, sama pertanyaannya. Iya. Di sini ada pernyataan burung dapat terbang. Yuk, kita cek dulu. Belum ada quantifiernya, apalagi kopulanya ya. Kalau kita lihat di sini bahwa ada kata burung, ada kata dapat terbang. Burung noun ya, kata benda ya. Tapi dapat terbang ini adalah can ya kalau bahasa Inggrisnya. Dapat terbang, can fly. Ini kata kerja atau verb ini. Tentu tidak memenuhi kategori daripada preposisi kategorik ya. Maka ini kita ubah menjadi noun. Caranya gimana? Nah, yang dimaksud dengan dapat terbang ini adalah hewan yang dapat terbang. Jadi dia sudah jadi noun, ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi noun seperti ini, maka kita tentukan burung sebagai subjek dan hewan yang dapat terbang sebagai predikat. Lalu kita di depan burung mau kita letakkan apa? Quantifier antara burung dengan hewan. Kita letakkan apa? Kita letakkan kopula. Oke. Nah, kira-kira kalau kita lihat hubungan burung dengan hewan yang dapat terbang, ini kita tegaskan dengan ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ada ya, berarti pakai adalah. Pertanyaannya, semua burung dapat terbang atau sebagian burung dapat terbang? Iya, ternyata sebagian burung dapat terbang. Bisa ya? Nah, jadi inilah dia yang berkaitan dengan bagaimana cara kita membentuk struktur daripada sebuah pernyataan yang cocok dengan preposisi kategoris ya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan membicarakan distribusi untuk subjek dan predikat ya. Yang pertama adalah distribusi untuk subjek. Ya,
kita melihat quantifier yang digunakan karena di depan subjek ada quantifier ya. Nah, kalau dia quantifiernya umum seperti kata semua atau kata setiap, maka subjeknya terdistribusi secara umum. Gitu. Begitu pula kalau seandainya kita gunakan quantifier yang khusus. Ya, itu apa aja tadi? Ya, seperti sebagian, beberapa atau sementara, maka subjeknya pun akan terdistribusi secara khusus pula gitu ya. Atau selanjutnya nanti kita bilang umum khusus gitu aja ya. Oke, dan begitu juga dengan yang distribusi untuk predikat P ya. Kalau ini kita gunakan ini kopula ya, yaitu di depan predikat ada kopula tadi. Maka kalau kita gunakan kopula umum seperti kata tidak atau kata bukan, maka predikat akan terdistribusi secara umum ya. Begitu pula kalau kita gunakan kopula khusus yaitu kata adalah, maka predikat pun akan terdistribusi secara khusus gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya, kenapa kok tidak itu membuat predikat jadi umum, bukan juga membuat predikat dari umum. Nah, saya kasih contoh yang sederhana saja ya. Umpamanya ada yang nanya, apa itu harimau? Ya, kemudian ada yang jawab, harimau itu bukan kipas angin. Nah, kan umum sekali tuh ya, bukan kipas angin ya gitu. Jadi maka kata tidak, kata bukan ini mengakibatkan predikat yang dipakai adalah umum gitu ya. Distribusinya umum. Nah ya, sekarang kita lihat dulu pada contoh yang pertama ini. Tentukan distribusi S dan P dari preposisi berikut. Nih, semua S adalah P. Lihatlah di depan S ada quantifier semua. Semua ini umum ya. Akibatnya S-nya jadi umum. Kemudian di depan P menggunakan kopula adalah. Adalah ini khusus ya, maka P pun jadi khusus. Oke ya. Ya, begitu juga dengan yang kedua ini, masih sama ya soalnya, bunyinya sama. Tentukan distribusi S dan P. Sebagian S adalah P ya. Nah, ini quantifiernya di depan S. Kata sebagian, sebagian ini khusus. Maka S-nya pun jadi khusus. Di depan P menggunakan quantifier adalah. Adalah ini khusus, maka P juga khusus ya. Kemudian yang ketiga ya, tentukan distribusi S dan P dari preposisi berikut. Semua S bukan P. Nah, di depan S ada quantifier semua. Semua ini umum ya. Iya, jadi subjeknya atau S-nya juga jadi umum. Nah, bukan itu negatif, negasi ya, menidakkan gitu. Jadi bukan ini juga umum dia, jadi mengumumkan predikat gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tentukanlah distribusi dari S dan P dari preposisi berikut ini. Beberapa S tidak P. Iya. Di depan S ada quantifier beberapa dan beberapa ini khusus, maka subjeknya pun menjadi khusus. Di depan P ada kata tidak, tidak ini umum ya, kopula ini, maka P pun menjadi terdistribusi secara umum. Ya, sekarang coba kita lihat dalam sebuah kalimat ya, seperti soal ini ya, kita mau menentukan distribusinya. Sekarang kita tentukan dulu semua sebagai apa? Iya, quantifier, akuntan sebagai subjek, adalah sebagai kopula, sarjana sebagai predikat. Oke. Quantifiernya semua, ya, subjeknya akuntan, semua umum, berarti akuntan jadi umum. Ya. Kopulanya adalah khusus. Maka predikat yaitu sarjana jadi khusus, ya. Dan terakhir yaitu yang keenam, ya. Yang keenam ada seperti ini, distribusi S dan P dari preposisi berikut.
sementara mamalia bertelur, ya. Nah, di sini kita lihat ada mamalia, ada bertelur, ya. Boleh saja kita ubah kayak yang tadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kan ini mamalia ini kan noun, ya, kata benda. Tapi bertelur ini kan verb dia, kata kerja. Cuman untuk menghemat waktu boleh nggak diganti, ya. Jadi sementara kita bilang quantifier, mamalia subjek. Nah, bertelur ini eh, predikat, ya. Kalau kita artikan bertelur maksudnya hewan yang bertelur, gitu kan. Nah, jadi dia kata benda jadinya. Tapi ini nggak diganti juga nggak apa-apa. Sekarang gini, kalau memang verbnya ada predikatnya adalah verb kata kerja, maka memang tidak lazim kita letakkan copula di antara subjek dan predikat. Nah, selagi dia tidak ada kata negatif di antara mereka, maka dia adalah afirmatif, yaitu adalah. Maka otomatis di sini kita maknakan adalah di depannya. Maka quantifier sementara itu dimaknakan beberapa karena mamalia adalah eh, kata benda yang berbilang, ya, maka sementara bermakna beberapa, akibatnya beberapa itu khusus, mamalia menjadi khusus. Nah, karena ini tidak ada kata negatifnya, ini verb, maka predikatnya ini menjadi khusus, dia umum kalau negatif, ya. Ya, demikian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang penarikan kesimpulan dari preposisi kategoris ini di channel YouTube ini juga, ya. Sampai jumpa lagi.